Penggunaan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya remaja. Internet dan media sosial kini menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, mulai dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi. Namun, kemudahan dalam mengakses informasi juga membawa berbagai tantangan, seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, penipuan digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, literasi digital menjadi keterampilan yang penting untuk dimiliki oleh setiap individu, terutama generasi muda, agar mampu menggunakan teknologi secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai pentingnya literasi digital bagi remaja, kami melakukan wawancara terhadap sejumlah responden dengan beberapa pertanyaan terkait literasi digital. Apa dampak positif media sosial yang paling Masih rasakan? Bisa dapat banyak informasi, belajar hal baru, dan lebih mudah komunikasi sama orang lain. Kalau dampak negatifnya, menurut Masnya apa yang paling sering terjadi di kalangan remaja? Perbandingan sosial, gampang terpengaruh, dan resiko cyberbullying atau kecanduan. Nah, menurut Masnya penting nggak belajar literasi digital sejak remaja? Penting banget, biar remaja bisa lebih bijak, nggak gampang termakan hoax sama tahu batasan online. Oh ya, makasih. Nah, cara Masnya membedakan informasi yang benar dan hoax di internet? Biasanya cek ulang sumbernya, lihat apakah dari akun resmi atau berita terpercaya, bandingkan dengan info dari media sosial lainnya. Oke, terus apakah Masnya pernah melihat kasus cyberbullying? Terus gimana tanggapannya Mas? Pernah lihat, rasanya sih kasihan. Menurut aku itu nggak pantas dilakukan orang yang kadang lupa di balik layar juga ada perasaan. Ya, terus pernah nggak Masnya tuh dibully di media sosial? Menurut Masnya itu gimana? Pernah, menurut aku itu berbahaya dan ngaruh ke mental seseorang. Oh, oke. Makasih, Mas. Menurut kakak, apakah remaja sekarang sudah cukup bijak dalam menggunakan internet? Ada yang sudah, tapi banyak juga yang masih perlu bimbingan karena kadang mereka kurang sadar dampaknya. Apakah kakak sering berdiskusi dengan anak atau tentang penggunaan internet yang aman? Ya, biasanya diingatkan untuk hati-hati, jangan percaya sembarangan orang, dan jangan membagikan data pribadi. Oke, apa harapan kakak terhadap penggunaan media sosial oleh remaja saat ini? Semoga bisa menggunakan media sosial untuk hal-hal positif, bukan hanya hiburan tapi juga belajar dan berkembang. Terima kasih. Ya, Oke, jadi menurut kakak penting nggak kalau belajar literasi digital gitu untuk remaja? Menurut saya penting banget biar remaja bisa lebih bijak, gak gampang termakan hoax dan tahu batasan online. Iya. Kalau menurut kakak apa yang harus dihindari saat menggunakan media sosial? Kalau menurut saya jangan oversharing, jangan percaya info sembarangan, hindari konflik, dan jangan posting hal yang bisa merugikan diri sendiri. Kalau harapan kakak sendiri terhadap pengguna media sosial di kalangan remaja ke depan itu seperti apa? Semoga lebih bijak aja, lebih banyak konten positif dan lingkungan online yang lebih sehat. Terima kasih. Menurut kakak, internet dan media sosial itu penting nggak buat kehidupan remaja sekarang dan kenapa? Penting sih ya, soalnya hampir semua aktivitas sekarang tuh lebih sering pakai internet ya, mulai dari belajar, cari hiburan, bahkan jualan juga bisa lewat internet. Terus platform digital apa yang paling sering kakak gunain dan kenapa? Lebih ke TikTok sama Instagram, karena di situ beritanya juga banyak yang up to date dan banyak hiburan aja sih Kak. Gimana cara kakak bedain informasi yang benar atau hoax di internet? Cek lagi sumbernya. Biasanya tuh banyak banget kan sumbernya, kita cari yang paling valid. Oke. Jadi menurut kakak apakah remaja sekarang itu sudah cukup bijak dalam menggunakan internet? Ada yang sudah, tapi banyak juga yang masih perlu bimbingan karena kadang mereka kurang sadar dampaknya. Ya. Terus kalau menurut kakak itu sering berdiskusi gak dengan kayak anak-anak remaja gitu tentang penggunaan internet yang aman? Iya, biasanya diingatkan untuk hati-hati, jangan percaya sembarang orang dan jangan membagikan data pribadi. Oke. Harapan kakak sendiri terhadap penggunaan media sosial oleh remaja saat ini bagaimana? Semoga mereka bisa menggunakan media sosial untuk hal-hal positif, bukan hanya hiburan, juga belajar dan berkembang. Menurut Bapak, bagaimana cara Bapak mengawasi aktivitas anak di media sosial?
Sulit sih itu sebetulnya. Sulit. Susah itu. Oh ya ya ya. Terus menurut Bapak, apakah remaja sekarang sudah cukup bijak dalam menggunakan internet? Ya beberapa memang dampaknya kurang baik ya. Terutama masalah ini apa namanya scrolling Oh, media sosial itu terlalu kelamaan. ya. Jadi menurut saya itu saat ini anak-anak muda sekarang itu terlalu banyak yang apa ya, terdistrak ke media sosial. Jadi terutama dalam hal masalah kemampuan bersosialisasi di dunia nyata ini jadi agak kurang. Oh, gitu. Nah, tapi kalau masalah internet sih memang sudah waktunya karena itu kan perubahan zaman. Iya. Perubahan zaman yang cuman yang memang harus diedukasi itu dari anak-anak muda sekarang itu masalah penggunaan media sosial itu. Oh ya ya ya. Terus apakah Bapak itu sering berdiskusi dengan anak tentang penggunaan internet yang aman? Ya, sometimes kadang-kadang kita sampaikan ya, bahwa nggak semua konten yang ada di media sosial itu layak untuk dilihat. Itu satu. Yang kedua ya nggak semua yang disampaikan di media sosial itu benar. Itu harus bisa dalam menyaring. Jadi nggak semata-mata apa yang ditampilkan di konten itu semua sesuai dengan yang ada di real life. Benar-benar. Terus terakhir, apa harapan Bapak terhadap penggunaan media sosial oleh remaja saat ini? Yang jelas untuk harus bisa ngambil keuntungan dari media sosial itu. Oh, Jadi paling enggak mereka harus bisa make money, bikin cari uang. uang dari media sosial. Kalau hanya jadi penonton, berarti selamanya akan jadi customer, hanya jadi customer. Itu nggak buat apa gitu. Tapi media sosial itu bagus, tapi Ya. juga ya seperti pisau bermata dua. Oh ya. Jadi ya. di satu sisi itu bagus, tapi di sisi yang lain itu juga bisa membunuh. Ya. Kalau saran saya untuk anak-anak muda zaman sekarang itu harus bisa menghasilkan uang dari media sosial. Karena memang waktunya itu sudah zamannya seperti itu. Oh ya. Ya dari bisa bikin konten, affiliate, jualan, apa segala macam. Tapi harus bisa menghasilkan uang. Jadi media sosial punya apa gadget Ha-ha. itu harus dimanfaatkan. Oh gitu. Ya. Kalau cuma jadi tukang scroll, nah ada. Oke, ya. Terima kasih Pak Ya, atas oke. waktunya. Sama-sama. Seberapa sering sih kamu menggunakan internet dan media sosial dalam sehari? Sering banget kayak setiap jam, setiap detik, setiap menit ya. Di kelas pun juga pakai. Jadi jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh ya teman-teman. Udah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Platform digital apa nih yang paling sering kamu gunakan dan kenapa? Aku sih selalu pakai TikTok ya, karena kan TikTok tuh udah mencakup semuanya. Kayak kita bisa check out barang, kita juga bisa lihat. Misal kita lagi mau main kemana, kita bisa lihat rekomendasi lewat situ. Dan juga kita bisa tahu berita-berita yang terjadi di masa kini kan. Kayak sekarang kan udah jarang banget orang nonton TV. Dan kalau misal nonton TV kan juga beritanya kan panjang banget kan, agak kadang terbelit-belit gitu loh. Jadi kalau misalnya di TikTok tuh kadang ada yang udah dirangkumin gitu. Jadinya Jadi lebih enak. praktis sih gitu Iya, ya? lebih praktis. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gimana cara kamu membedakan informasi yang benar sama yang hoax di internet? Ya sebelumnya pastinya sebelum kita tahu itu tuh berita hoax apa enggak tuh kita cari tahu dulu apa sih yang terjadi, kayak kita cari-cari tahu sebelum disebarin ke orang-orang gitu loh. Cari tahu ke sumbernya dulu ya. Kayak gitu. Oke, terima kasih ya. Sama media sosial itu penting gak sih buat kehidupan remaja sekarang?
Sangat penting ya, karena sekarang itu kan serba digital ya, yang dimana-mana itu kita apa-apa tuh internet, apa-apa tuh media sosial gitu. Nah, karena kalau misalkan kita tanpa itu semua, kita tidak akan tahu nih apa yang namanya WhatsApp, apa yang namanya Instagram atau TikTok, itu kita tidak tahu kalau misalnya kita tidak mengetahui adanya sosial media seperti itu. Oke, berarti sangat penting ya. Iya, sangat penting sekali. Karena apa-apa sekarang serba digital. Oke, terus Nah, untuk yang pertanyaan kedua itu, kamu pernah nggak sih ngeliat orang yang dibully di media sosial, dan menurut kamu itu gimana? Pernah ya, tentu saja pernah, apalagi sekarang banyak sekali kasus yang sedang beredar gitu. Nah, menurut aku ya, kita jangan asal mencari kesimpulannya itu benar atau tidaknya, itu kita harus dicari tahu dulu seperti apa gitu. Nah, mana yang benar, mana yang tidak, itu kita harus cari tahu dulu gitu, seperti itu. Ya. Pokoknya harus cari tahu dulu ya. Iya, betul. Yang hoax. Dan menurut kamu penting nggak belajar literasi digital sejak remaja atau sejak dini gitu? Seperti yang sudah saya katakan tadi sebelumnya, itu sangat penting ya, literasi itu sangatlah penting. Karena kita itu harus memilah-milih mana yang benar, mana informasi yang benar di sosial media, dan mana informasi yang tidak benar di sosial media gitu. Karena itu sangatlah penting ya. Jadi kita tuh tidak asal menyimpulkan, oh ini benar nih, oh ini salah nih gitu. Ya seperti itu. Iya, betul. Dan remaja sekarang, dan kenapa? Menurut kami penting sih, karena nanti buat searching untuk kehidupan yang sekarang, kemudian untuk perkembangan teknologi zaman sekarang itu kan penting banget, gunanya untuk mengetahui informasi terbaru gitu. Seberapa sering sih kakak menggunakan internet dan media sosial dalam sehari? Hampir setiap hari, soalnya kan kita butuh buat kayak internetan, kayak update yang sekarang itu apa gitu. Berita terkini ya kak? Platform digital apa yang paling sering kakak gunakan dan kenapa? WhatsApp, Instagram. Iya, soalnya penting buat ngabari sih kak. Kalau nggak gitu Instagram, TikTok bisa. Buat lihat tren masa kini juga ya? Biar nggak kira nolep-nolep. Oke. Menurut kakak penting nggak belajar literasi sejak dini? Penting kak, soalnya kan harus diasah dari kecil biar terbiasa gitu. Supaya nggak ini ya kak, terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu. Betul. Terima kasih ya kak. Digital apa yang paling sering Mbak gunakan? Yang paling sering saya gunakan Google, sama Instagram, dan kadang pakai free Voltalk untuk kita ngobrol dengan orang asing. Oh iya ya. Terus yang terakhir ya Mbak, gimana cara Mbak membedakan informasi yang benar dan hoax lewat itu media sosial? Misalkan ada informasi kesebar, kita cek dulu kebenarannya, kita cari sumbernya dulu, kita pastikan semuanya dulu. Jadi nggak semuanya yang kita dapat kita serap, tapi kita saring dulu. Dibully di media sosial, menurut kakak itu gimana? Yang dibully gitu? Iya. Menurut aku ya nggak baik sih kak, karena kan apalagi di media sosial ya, itu kan jejak digital tuh parah gitu. Iya. Apa dampak positif media sosial yang paling kakak rasain? Dampak positifnya itu kalau kita nyari informasi itu cepet banget, apalagi sekarang di TikTok itu menyebar informasinya sangat cepat. Itu sih menurut aku yang paling aku rasain. Lanjut ya kak. Lalu kalau dampak negatifnya menurut kakak apa, dan yang paling sering terjadi di kalangan remaja itu? Paling sering ya itu misal dampak negatifnya kayak kita misal posting sesuatu yang menurut kita biasa aja, tapi menurut orang tuh buruk. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, sebagian besar responden memahami bahwa literasi digital merupakan kemampuan yang penting bagi remaja di era modern. Para responden juga menilai bahwa literasi digital
dapat membantu remaja dalam menyaring informasi, menghindari hoaks, menjaga keamanan data pribadi, serta menggunakan media sosial dengan lebih bijak. Meskipun demikian, masih diperlukan edukasi dan peningkatan kesadaran mengenai penggunaan teknologi secara bertanggung jawab agar remaja dapat memanfaatkan perkembangan digital secara positif. Dengan memiliki literasi digital yang baik, generasi muda diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian hasil wawancara mengenai edukasi literasi digital untuk remaja. Terima kasih kepada seluruh responden yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mari bersama-sama menjadi generasi digital yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab. Terima kasih.